Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MTS Negeri 4 Jembrana? Harapan ibu kalian sehat semua. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa anak-anakku sekalian absen di e-learning yang sudah ibu bagikan. Berarti kamu hadir pada pelajaran ibu. Baiklah anak sekalian, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran materi pelajaran fikih tentang bab taharah. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu bab taharah ini akan dibahas beberapa materi pelajaran, yaitu yang pertama tentang pengertian taharah, yang kedua pengertian hadas dan najis, yang ketiga alat bersuci dan macam-macam air, yang keempat tata cara bersuci, dan yang kelima fungsi taharah. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersih atau suci, sedangkan menurut istilah taharah yaitu sesuatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut atau diwajibkan bersuci seperti sholat. Jadi kalau dia tidak bersuci, maka dia tidak bisa sholat. Lanjutkan. Yang selanjutnya itu pengertian najis dan hadas. Kita bahas dulu yang pertama itu tentang najis. Najis adalah menurut bahasa artinya kotoran, sedangkan menurut istilah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah dan wajib bersuci. Maka seseorang kalau kena najis maka dia tidak sah untuk sholat, maka dia wajib bersuci terlebih dahulu. Sedangkan hadas menurut istilah suatu peristiwa yang terjadi sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam beribadah. Maka kalau orang tersebut tidak berhadas, maka dia tidak sah dalam beribadah. Lanjutkan. Macam-macam hadas dan najis. Hadas dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluar sesuatu dari kubur dan dubur seperti kentut, BAB. Maka cara menyucikannya dengan berwudu. Jadi kalau dia tidak berwudu maka sholatnya tidak sah. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, haid dan lain-lain. Maka cara menyucikannya dengan cara mandi junub atau tayamum. Boleh bertayamum tapi dalam keadaan tertentu. Mandi ini disertai dengan niat. Kita lanjutkan, yaitu macam-macam najis dan cara bersucinya. Macam-macam najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis muhaffafah, yang kedua mutawasito, yang ketiga mughalazo. Yang kita akan bahas pertama yaitu najis muhaffafah terlebih dahulu. Najis muhaffafah ini yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Yang kedua yaitu maka cara menyucikannya najis muhaffafah ini dengan cara cukup memercikannya dengan air. Yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis yang pertengahan atau sedang seperti kotoran manusia. Maka cara menyucikannya dicuci dengan air. Sedangkan yang ketiga najis mughalazo. Najis ini termasuk najis berat. Contohnya dijilatan anjing atau kena tai anjing, maka cara membersihkannya dibasuh sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya dengan menggunakan tanah. Untuk yang selanjutnya kita bahas alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat bersuci yang pertama bisa menggunakan air, yang kedua sesuatu yang suci selain air seperti debu atau menggunakan batu. Boleh digunakan untuk bersuci. Debu ini bisa kita gunakan untuk berwudu kalau tidak ada air. Batu
bisa kita gunakan untuk beristinja. Macam-macam air. Air ini ada 5, terbagi menjadi 5. Yang pertama air mutlak. Air mutlak di sini artinya air yang suci dan menyucikan. Contohnya seperti air hujan, air sumur, air laut, air embun, air dari mata air, dan lain-lain. Yang kedua air musammas atau artinya air makruh. Air ini contohnya itu air yang dipanaskan dengan menggunakan logam. Yang ketiga air tahir ghairu mutahhir atau air yang suci tidak menyucikan. Contohnya air yang suci tidak mencucikan yaitu air kopi, air teh, dan air buah. Air ini bisa kita konsumsi untuk diminum, tetapi kita tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya ia dinamakan air suci, bisa diminum tapi tidak bisa dibuat mandi atau menyucikan. Yang selanjutnya itu yang keempat yaitu air mustakmal. Air artinya air yang kurang dari 2 kolah. Contohnya seperti air bekas wudhu atau bersuci. Yang kelima air mutanajis atau air yang terkena najis. Air yang berubah sifatnya, baunya, warnanya, rasanya disebabkan oleh najis. Maka air ini tidak sah kita gunakan untuk bersuci. Sekian dan terima kasih. Tunggu materi selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.